Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mumpuni Dapalupiah Selestari dari PGMI kelas 3B akan mempresentasikan materi yang berjudul Metode dalam Pendidikan Islam. Pengertian metode. Metode ini berasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta memiliki arti melalui sedangkan hodos memiliki arti jalan. Sehingga metode ini merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk mengadakan hubungan dengan siswanya saat pembelajaran berlangsung. Menurut Dr. Ahmad Husain Alikoni, metode ini merupakan langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru untuk membantu siswanya dalam menyelesaikan tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Armei Arif, pendidikan Islam adalah jalan yang ditempuh oleh guru dalam proses pendidikan agar siswanya dapat memiliki kepribadian Muslim sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan. Jadi, bisa disimpulkan, pengertian metode dalam pendidikan Islam adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengubah pemikiran siswanya dalam kehidupan sehari-hari dengan didasari nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, menurut Abdurrahman Saleh Abdullah dan Abdurrahman Al-Nahlawi ada 10. Yang pertama keteladanan, yang kedua pembiasaan, yang ketiga memberi nasihat, yang keempat hukuman, yang kelima kisah, yang keenam perumpamaan, yang ketujuh ceramah, yang ke-8 sejarah, dan yang ke-9 diskusi. Selanjutnya yang ke-10 tanya jawab. Metode keteladanan merupakan metode yang memberikan contoh baik dari sifat maupun tingkah laku seorang guru. Pada pesan yang disampaikan, metode ini digunakan untuk memberikan contoh keteladanan yang baik kepada siswanya, baik dari fisik maupun tingkah laku sang guru. Lalu yang kedua, metode pembiasaan. Metode dengan proses penanaman kebiasaan yang ditanamkan sejari kecil ini biasanya digunakan seseorang yang mempunyai kebiasaan bangun pagi. Nah, seterusnya juga mereka akan bangun pagi. Lalu yang ketiga, metode memberi nasihat. Metode yang menjelaskan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang diberikan nasihat dari bahaya dan menunjukkan jalan yang benar. Contohnya memberikan nasihat kepada siswa agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi jika siswa ketahuan melakukan kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang keempat, metode hukuman. Metode hukuman merupakan metode terburuk, namun metode hukuman ini digunakan dalam kondisi tertentu saja. Gunanya untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan menjadikan perbaikan pada peserta didiknya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kelima, metode kisah. Metode yang memiliki daya tarik yang menyentuh hati. Dalam metode kisah ini menceritakan tentang kisah-kisah umat Islam dan para pendahulunya. Yang keenam, metode perumpamaan. Metode yang digunakan oleh guru dalam mengajari peserta didik untuk menanamkan karakter pada peserta didik. Yang ketujuh, metode ceramah. Metode yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran dari bahan buku ajar dan saat menjelaskannya, guru menggunakan penuturan secara lisan. Yang ke-8, metode sejarah. Metode ini biasanya menceritakan tentang kisah-kisah Nabi dan pada zaman dahulu dan mengambil kisah dari hikmah cerita-cerita zaman dahulu. Lalu yang ke-9, metode diskusi. Metode yang menghadapkan siswa untuk menyuarakan pendapatnya dan dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dan jawabannya akan dirangkum menjadi satu menjadi yang paling benar. Lalu yang ke-10, metode tanya jawab. Metode ini menghadapkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah guru selesai mengajarkan materinya ataupun setelah selesai menjelaskan materi yang disampaikan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat peserta didik. Lalu yang kedua, mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang ketiga, mengetahui kematangan dan perkembangan serta perubahan pada peserta didiknya. Lalu yang keempat,
mengetahui perbedaan karakter yang dimiliki oleh peserta didiknya. Yang kelima, metode yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Yang terakhir, metode yang digunakan harus memiliki variasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, metode yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Yang pertama, apabila guru tidak memahami situasi dan kondisi pada peserta didiknya. Yang kedua, metode yang digunakan tidak berkaitan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tujuan pengajaran dari metode yang digunakan berbeda dan tidak memiliki kesesuaian dengan pengajaran yang seharusnya. Selebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata dari penyampaian materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.